Firman Tuhan berkata di Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4a, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya." Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami pada waktu yang lalu, sampai pada waktu ini, dan karena kasih-Mu juga maka Engkau telah memberikan berita kesukaan itu menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami dan berilah Roh-Mu yang kudus, agar kami mengetahui pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang besar itu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbarui dan kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teks firman Tuhan yang akan kita renungkan dan gumuli tertulis dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Beginilah bunyinya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan
supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang guangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan duanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang kasih Tuhan, melalui firman yang sudah kita bacakan, setelah Media Persia mengambil alih Babel, Darius mengakui kebijaksanaan Daniel dan mengundangnya untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru. Nabi yang sudah lanjut usia ini begitu unggul dalam tugas-tugas publiknya sehingga raja yang baru mengangkatnya sebagai kepala administrasi dan seluruh pemerintahan Media Persia. Luar biasa, suatu jabatan yang sangat strategis pada saat itu. Tapi di pemerintahan baru ini Daniel menghadapi ujian. Daniel menghadapi kecemburuan dari pejabat-pejabat publik lainnya. Namun sebelum cerita berakhir, kita dapat melihat bahwa Daniel setia tidak hanya untuk tugas sekulernya di bawah Media Persia, tetapi yang paling penting bagi Allahnya. Dan kita dapat yakin bahwa sebagian besar kesetiaannya kepada Allah secara langsung memengaruhi kesetiaannya di bidang-bidang lain juga. Kisah itu tidak menyeratkan bahwa umat Allah akan terhindar dari cobaan dan penderitaan. Apa yang dijaminnya adalah bahwa dalam konflik dengan kejahatan, kebaikan pada akhirnya akan menang dan Tuhan pada akhirnya akan membenarkan umatnya. Kita akan melihat siapa dan apa motifnya sehingga Daniel dicemburui. Yang pertama kita baca tadi ayat 1-5 bahwa Daniel dicemburui karena prestasinya. Kecemburuan dosa yang dikenal sebagai penyebab Lucifer jatuh. Di lingkungan yang sempurna, Lucifer merasa iri dengan Kristus. Kecemburuan adalah perasaan yang sangat berbahaya untuk disimpan. Sehingga dalam 10 perintah itu sendiri, di samping larangan pembunuhan dan pencurian, ada perintah untuk melawan ketamakan. Lihat Keluaran 20 ayat 17. Kalau kita baca Daniel 6-5 ini bersama dengan Kejadian 37 ayat 11 dan 1 Samuel 18 ayat 6-9, ada apa peran kecemburuan dalam semua cerita ini? Mengapa mereka cemburu kepada Daniel? Karena kemampuan administrasi Daniel yang baik membuat raja terkesan, namun di lain pihak ada yang tidak senang dengan prestasi Daniel. Jadi tepat apa yang dikatakan cemburu tanpa tanda tak mampu. Saudara, apa yang dilakukan pejabat yang cemburu itu? Yang pertama, mereka memprovokasi perwira lain dengan gosip. Yang kedua, mereka bersekongkol untuk menyingkirkan dengan menuduh Daniel korupsi. Mereka berusaha mencari-cari kekurangan, kelemahan pekerjaan Daniel, tapi mereka tidak menemukan kesalahan dalam administrasi Daniel. Kalau kita baca teks Daniel 6 ayat 4, mereka tidak dapat menemukan tuduhan atau kesalahan karena dia setia, juga tidak ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam dirinya. Kata bahasa Aram yang diterjemahkan sebagai setia juga dapat terjemahkan sebagai dapat dipercaya. Itu arti setia. Saudara, apakah ide konspirasi untuk menjerat Daniel? Karena mereka tidak menemukan kesalahan Daniel dan tidak ada yang bisa dilakukan pejabat untuk mengajukan tuduhan terhadapnya, lalu mereka mempelajari bahwa pasti ada satu celah untuk menjatuhkan Daniel. Itu selalu cari-cari kesalahan. Setelah terus-menerus mengamati, akhirnya mereka menemukan ada satu cara menjerat Daniel, yaitu mengenai imannya kepada Tuhan. Ini mungkin bisa bikin orang itu. Satu hal yang mereka rencanakan menjerat Daniel terhadap kesetiaannya kepada Tuhannya dan seberapa taatnya dia pada hukum Taurat. Jadi mereka segera menyadari bahwa
untuk menjerat Daniel, mereka harus menciptakan satu situasi di mana Daniel akan diperhadapkan pada dilema memenuhi hukum Tuhan atau hukum kekasaran. Dari apa yang telah diketahui para perwira tentang Daniel, mereka benar-benar yakin bahwa di bawah kondisi yang tepat seperti ini, ia akan memihak hukum Taurat Tuhannya daripada hukum kekasaran. Benar-benar di sini dua masalah ini benar-benar kesaksian kesetiaan Daniel diuji. Saudara, perjuangan seperti apa dengan kecemburuan yang harus Anda hadapi? Dan bagaimana Anda mengatasinya? Ini perlu kita renungkan. Mengapa kecemburuan merupakan kesalahan spiritual yang mematikan dan menumpuhkan? Mari kita lihat bagaimana ide rencana konspirasi ini diwujudkan. Mari lihat pada ayat selanjutnya, ayat 6-9. Dalam perikop ini ada sebuah konspirasi yang menjatuhkan Daniel. Rencana menjerat Daniel karena ibadahnya kepada Tuhannya kemudian diwujudkan dalam aksi, yaitu menghadap raja untuk mengajukan proposal. Inti proposal itu adalah yang pertama, larangan selama 30 hari tidak boleh berdoa kepada dewa maupun kepada dewa manapun kecuali kepada raja. Proposal yang kedua, jika melanggar sanksinya dilempar ke lubang singa. Mereka memanfaatkan jiwa kesombongan raja yang senang dipuji dan ditinggikan. Maka raja menyetujui proposal itu. Raja tidak sadar bahwa ini adalah konspirasi para wakil raja, para menteri, para bupati. Dia jatuh ke dalam perangkap yang diletakkan oleh para perwira yang cukup pintar untuk bermain dengan keadaan politik kerajaan yang baru didirikan. Saudara-saudara, undang-undang yang kelihatan baik ada di sini, kita lihat. Darius telah mendesentralisasi pemerintahan dan menetapkan 120 satraps atau gubernur untuk membuat administrasi lebih efisien. Namun, tindakan seperti itu memiliki beberapa risiko dalam jangka waktu panjang. Seorang gubernur yang berpengaruh dapat dengan mudah mendorong pemberontakan dan memecah kerajaan. Jadi, hukum yang memaksa setiap orang hanya boleh berdoa kepada raja selama 30 hari tampaknya merupakan strategi yang baik untuk menumbuhkan kesetiaan kepada raja dan dengan demikian mencegah segala pemberontakan. Ini konspirasi yang menyesatkan raja. Tapi para pejabat menyesatkan raja dengan mengklaim bahwa proposal itu mendapat dukungan dari semua gubernur, administrator, satraps, penasihat yang jelas tidak akurat karena Daniel tidak termasuk pejabat yang menyetujui. Jadi kemungkinan ini hanya rencana segelintir pejabat tinggi kerajaan pada saat itu. Selain itu, mungkin menarik bagi raja diperlakukan sebagai dewa, akan dipuja banyak orang. Padahal itu adalah hanya konspirasi segelintir orang yang mana raja turut diperalat namun dia tidak sadari. Saudara, kita lihat berikutnya. Ternyata tidak ada bukti bahwa raja-raja Persia pernah mengklaim status ilahi. Namun demikian, dekret tersebut mungkin dimaksudkan untuk menjadikan raja sebagai satu-satunya wakil para dewa selama 30 hari. Artinya, doa kepada para dewa harus dipersembahkan melalui dia. Sayangnya, saudara, raja tidak menyelidiki motivasi di balik proposal tersebut. Karena itu ia gagal memahami bahwa hukum yang diajukan padanya hanyalah konspirasi untuk menjatuhkan Daniel. Saudara yang kasih Tuhan, sini kita lihat ada dua aspek hukum ini patut mendapat perhatian. Pertama, hukuman bagi yang melanggar harus dilemparkan ke gua singa. Tidak ada bukti bahwa hukuman seperti ini ditemukan di tempat lain. Mungkin ini merupakan saran sementara dari musuh-musuh Daniel. Raja-raja timur kuno menempatkan singa di dalam kandang dan membebaskan mereka pada kesempatan tertentu untuk berburu. Jadi tidak ada kekurangan singa untuk menganiaya siapapun yang berani melanggar keputusan raja. Yang kedua, keputusan itu tidak bisa diubah. Nah, sifat hukum Persia dan Media yang tidak dapat diubah juga disebutkan dalam Ester 1 ayat 19 dan Ester pasal 8 ayat 8. Diodorus Siculus
seorang sejarawan Yunani kuno menyebutkan suatu kesempatan ketika Darius ketiga, bukan Darius yang disebutkan dalam Daniel, berubah pikiran tapi tidak bisa lagi mencabut hukuman mati yang telah dijatuhkan pada orang yang tidak bersalah. Saudara, selanjutnya bagaimana kita melihat bagaimana Daniel menghadapi konspirasi para pejabat itu. Nah, itu ayat selanjutnya 10. Dalam perikop ini yang dilakukan adalah Daniel berdoa. Mengapa Daniel tidak berdoa di tempat yang tersembunyi tanpa ada yang melihat? Karena pertama, Daniel adalah seorang negarawan yang berpengalaman, tapi di atas segalanya dia adalah hamba Tuhan. Yang kedua, karena itu ia adalah satu-satunya pejabat pemerintahan yang dapat memahami apa yang ada di balik keputusan raja. Bagi Darius, dekret itu merupakan peluang untuk memperkuat suatu kerajaan, tapi bagi para konspirator itu adalah strategi untuk menyingkirkan Daniel. Tentu saja penyebab dan motif sebenarnya di balik persekongkolan terletak pada pertempuran kosmik antara Tuhan dan kekuatan jahat. Pada saat ini, di tahun 539 sebelum Masehi, Daniel telah menerima penglihatan yang dicatat dalam Daniel 7 di tahun 553 sebelum Masehi dan pasal 8 tahun 551 sebelum Masehi. Bagaimana Daniel memahami keputusan kerajaan? Yang pertama kita lihat, Daniel memahami keputusan kerajaan bukan hanya masalah politik manusia, tapi sebagai contoh perang kosmik. Yang kedua, penglihatan anak manusia yang menyerahkan kerajaan kepada orang-orang dari yang maha tinggi dan bantuan yang menghibur dari malaikat penafsir. Baca Daniel pasal 7. Mungkin telah memberinya keberanian untuk menghadapi krisis secara langsung. Yang ketiga, Daniel memahami keputusan kerajaan. Dia mungkin juga telah merefleksikan pengalaman teman-temannya yang telah cukup berani untuk menantang keputusan Nebukadnezar. Baca Daniel pasal 3. Dengan demikian, ia tidak mengubah kebiasaan perbaktian pribadinya, tetapi melanjutkan praktik kekuasaannya berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Saudara, apakah tindakan yang diambil Daniel? Yang pertama, dia tetap berdoa terang-terangan. Terlepas dari larangan untuk membuat permohonan kepada siapapun atau dewa selain raja, Daniel tidak mengambil tindakan untuk menghindari atau untuk menyembunyikan atau menyamarkan kehidupan duanya selama 30 hari yang krusial tersebut. Dia tidak takut. Yang kedua, tidak menentang keputusan kerajaan. Sekalipun dia mutlak seorang minoritas di antara puluhan gubernur dan pejabat lainnya, tetapi dia tidak ingin berontak atau menentang keputusan kerajaan. Yang ketiga, dia tetap memilih setia kepada Tuhan. Melalui kehidupan duanya yang terbuka, ia menunjukkan bahwa kesetiaan yang dia miliki kepada Tuhan datang sebelum kesetiaannya kepada raja dan dekretnya yang tidak dapat dibatalkan. Dia sudah lebih dulu setia kepada Tuhan sebelum kepada raja. Saudara yang kasih Tuhan, apakah harga yang harus diterima Daniel atas keputusan memilih setia kepada Tuhan? Itu di ayat berikutnya, ayat 11 dan seterusnya. Dia pada akhirnya dimasukkan ke gua singa. Itu risiko, itu konsekuensi yang setia pertahankan kebenaran. Dalam Daniel pasal 6 ini, apa yang dikatakan raja kepada Daniel yang mengungkapkan betapa kuatnya kesaksian Daniel yang setia kepada Allah. Para pejabat yang iri menjebak Daniel. Para konspirator segera melihat Daniel sedang berdoa, yaitu melakukan persis apa yang dilarang oleh dekret itu. Kemudian mereka menghadapkan tuduhan ke hadapan raja. Mereka menyebut Daniel dengan cara yang merendahkan. Di ayat 13 itu katakan bahwa Daniel yang merupakan salah satu tawanan dari Yehuda. Di mata mereka, salah satu perwira untuk kesaran favorit raja tidak lebih dari tawanan. Saudara, apakah tuduhan mereka kepada Daniel? Kita lihat bahwa Daniel melawan raja. Mereka melaporkan Daniel kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, yang tidak mengindahkan tuanku ya raja.
dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Ya 14. Bagaimana reaksi raja mengetahui orang yang dilaporkan Daniel ini? Yang pertama, tentu dia terkejut dan berusaha melepaskan Daniel. Sekarang raja menyadari bahwa dia telah terperangkap dengan menandatangani keputusan tersebut. Baru dia mulai sadar. Teks mengatakan di Daniel 6 ayat 14, ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tapi, saudara, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan nabi dari hukuman yang ditentukan. Hukum Media dan Persia yang tidak dapat dibatalkan harus ditetapkan pada surat itu. Jadi raja dengan enggan mengeluarkan perintah untuk melemparkan Daniel ke sungai. Saudara, dalam teks ini, wacana untuk kekuasaan menempati porsi yang penting. Kekuasaan Raja Darius menggambarkan kekuasaan pemerintahan dunia yang berada di bawah superioritas kedaulatan Allah. Bahkan undang-undang yang tidak dapat dibatalkan, yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah pemerintahan negara atau kerajaan, tidak berdaya pada kedaulatan Allah. Ketika Daniel menghadapi hukum yang dikeluarkan itu dan kemudian dimasukkan ke gua singa, ia secara lahiriah tunduk pada kekuasaan pemerintahan, tetapi jiwanya tidak dapat dikungkung. Ia bebas untuk tak beribadah dan percaya pada kedaulatan Allah atas hidupnya. Maka kedaulatan Allah dinyatakan dengan kuasanya memerintahkan malaikat untuk mengatuk mulut singa. Akhirnya kekuasaan pemerintahan dunia yang direpresentasikan oleh Raja Darius mengakui kedaulatan Allah atas kehidupan dan jalannya sejarah. Spiritualitas sejati melawan kejahatan boleh kita lihat ada di sini. Wacana berikutnya yang segera tampil dengan jelas adalah menangnya spiritualitas sejati terhadap kejahatan. Daniel menunjukkan bahwa spiritualitas sejati diwejanantahkan dalam kesetiaan kepada Allah, dalam kondisi apapun, sekaligus dinyatakan dalam tindakan penuh integritas dalam keseluruhan kehidupannya. Maka spiritualitas itu mempengaruhi sikap seseorang terhadap kehidupan dan bagaimana mereka menjalaninya. Ini yang kita lihat di sini sangat luar biasa tentang kehidupan spiritualitas dari Daniel itu. Bahwa integritas pribadi, siapa kita dalam semua situasi dapat dipertanggungjawabkan. Betapapun kejahatan mencoba untuk menghancurkan, pada akhirnya muncul juga kebenaran sebagai pemenang. Yang berikutnya kita lihat bahwa di sini kita lihat Allah memberikan kepada setiap orang supaya hidup bersandar kepadanya. Ya, cara Allah membela tentu tidak dapat kita dikte. Ia punya 1001 macam cara, pakai lebih. Pembuktian selalu terjadi di akhir dari semua drama kehidupan. Ia dapat diandalkan dan pembelaannya adil. Kebergantungan kepada Allah yang ditujukan Daniel dengan setia beribadah dan menjalankan kehidupan benar dalam pekerjaannya, mendapatkan berkat dengan pertolongan Allah yang ajaib. Sekarang melalui tema kita, tanggung jawab orang Kristen terhadap politik. Pertama kita lihat apa partisipasi orang Kristen dan relevansinya saat ini. Dari kisah Daniel ini, orang Kristen tentunya harus terpanggil mengawal perjalanan bangsa kita dari setiap kondisi perjalanan bangsa Indonesia. Kita bisa merelevansikan situasi yang dihadapi Daniel yang mungkin bisa saja hampir juga bisa terjadi di negara kita Indonesia. Orang Kristen perlu mengawal agar supremasi hukum sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ditegakkan dengan sesungguhnya. Dimulai dari mula pertama, yaitu dalam lembaga legislatif DPR. Lembaga ini memiliki tugas untuk menyalurkan aspirasi rakyat dengan menuangkannya ke dalam produk hukum perundang-undangan. Jangan sampai terjadi penyelewengan, karena bisa saja yang melegislasi hukum justru melanggar hukum dan berusaha untuk membawa hukum patuh pada kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga bisa saja ya untuk membuat hukum ya terjadi ada perdebatan-perdebatan di ruang sidang bukannya demi kebenaran tapi demi kepentingan. Belum
lagi mereka melakukannya dengan tidak serius, bagaimana mungkin menghasilkan sebuah produk hukum yang kredibel bila dalam sidang ada yang tidur main game? Kita ingat lagu yang Pals, jangan tidur waktu sidang suara rakyat. Saudara, perlu dikawal. Pada tataran eksekutif, perebutan kekuasaan antar partai telah membuat mereka yang duduk dalam jajaran eksekutif bahkan tidak kelihatan bekerja untuk rakyat, melainkan untuk diri sendiri dan kelompoknya, golongannya. Kita juga melihat yang walaupun kita tahu memang HTI, Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan, tapi sepertinya kita lihat bahwa pemerintah kurang berdaya terhadap kaum intoleran seperti Front Pembela Islam, FPI, dan lain-lain. Yang layaknya kita lihat Raja Darius yang pemerintahan kurang berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kejadian yang menimpa Daniel. Saudara, bagaimana dengan lembaga yudikatif? Harus terus dikawal tentunya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam lembaga ini juga para penegak hukum bisa tergoda dan tidak dapat melepaskan diri dari cap mafia hukum. Kasus hukum adalah komoditi bagi mereka. Bisa saja terjadi. Ini harus dijaga, dikawal. Jual beli kasus, siapa yang dapat membayar lebih, mereka yang menang. Tanggung jawab Kristen di sini perlu dengan menyuarakan suara nabiya, suara kenabian. Dalam keadaan demikian, saudara, adalah relevan bila kita melihat kisah Daniel 6 ini untuk menjadi acuan bagi pengambilan sikap sebagai orang yang percaya kepada Allah. Sikap Daniel adalah teladan bagi perubahan yang bisa kita lakukan, baik bagi diri sendiri, lingkungan maupun bangsa Indonesia. Secara pribadi kita belajar dari Daniel untuk memiliki integritas diri yang kuat dalam sikap, tindakan, pekerjaan. Seharusnya lah kita menjadi teladan bagi orang lain. Justru dalam tekanan dan bahaya, kita setia kepada kebenaran dalam integritas hidup dan kesetiaan kepada Allah. Daniel dalam gua singa menjadi tokoh untuk orang-orang yang tak bersalah, tak berdaya menghadapi ancaman bahaya, namun diselamatkan berkat kebenaran. Saudara, sesuai dengan tema kita, tanggung jawab orang Kristen dalam politik, perlu kita lihat mengapa gereja harus ikut bertanggung jawab terhadap politik. Di Matius pasal 28-18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, segala kuasa artinya tidak ada satu kuasa ataupun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari kuasa Kristus, termasuk kuasa politik. Kolose 1 ayat 20 mengatakan, "Oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik di bumi maupun yang ada di surga." Baik di bumi maupun yang ada di surga. Atau Wahyu 21 ayat 5 mengatakan, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Kata segala sesuatu artinya tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan manusia yang terlepas dari karya penebusannya. Semua tercakup di dalam karya penebusannya, itu adalah soal politik. Nah sekarang, apakah tanggung jawab gereja di bidang politik? Sesuai dengan tema kita. Menurut perikop ini bisa kita kembangkan. Tanggung jawab di bidang politik ditafsirkan dalam beberapa hal. Yang pertama, kuasa Kristus nyata di bidang politik. Artinya bahwa juga di bidang politik tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah. Karena bahaya terbesar di bidang politik adalah penyembahan berhala, mempertahankan sesuatu yang bukan Tuhan. Ideologi bisa menjadi Tuhan. Pemimpin atau tokoh karismatis bisa menjadi Tuhan, atau bangsa bisa menjadi Tuhan. Temu kecil. Kita harus berani menolak dan bertanggung jawab agar hal tersebut tidak terjadi. Semua dan apa saja termasuk itu ideologi, tokoh, pemimpin dan bangsa bukanlah Tuhan. Mereka harus tahu dan tunduk di bawah Tuhan yang satu. Yang kedua, perdamaian Kristus dinyatakan di dalam kehidupan politik. Artinya semangat jiwa, kasih dan pengampunan Kristus menjadi nyata. Praktik kehidupan politik amat sering menjadi sangat kejam dan keras. Pendapat dan kepentingan yang berbeda adalah musuh dan harus ditumpas. Tidak ada kawan dan musuh yang abadi katanya. Itu istilah politik yang sering kita dengar. Yang ada hanya kepentingan pribadi katanya. Ini merupakan semacam paham yang berkembang di tengah-tengah kehidupan politik. Hal ini merupakan kesalahan yang besar dalam politik. Tanggung jawab gereja adalah tanggung jawab pendamaian. Misi politik gereja adalah misi rekonsiliasi, menggairahkan kerukunan dan solidaritas sosial tanpa memandang perbedaan golongan, suku, aliran, dan keturunan.
Yang ketiga, program pembaruan Kristus harus mendasari program-program politik. Artinya setiap proses, produk, ataupun kebijakan politik didasari oleh ajaran Kristus. Keberanian untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan kesungguhan untuk merubah diri, karena di dalam kehidupan biasanya terjadi keinginan untuk mengubah, tetapi enggan untuk berubah. Dunia akan berubah apabila masing-masing mampu merubah diri. Saudara, bagaimana tanggung jawab kita? Sekali lagi, soal di bidang politik ini, gereja harus tangkap terhadap isu-isu yang berkembang. Masalah, perkembangan, dan gejolak yang dihadapi jemaatnya dan juga bangsa ini. Gereja harus dapat menyerukan suara kenabiannya di tengah-tengah perjalanan bangsa ini, memberi kontribusi, tentunya harus memberi kontribusi, saran yang konstruktif, solusi, ya, jangan hanya mengkritik terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia. Gereja harus berperan secara khusus ini, ya, sampai sekarang belum selesai, ya, ruang seruan kita menyikapi SKB, ya, SKB 2 Menteri, surat keputusan bersama 2 Menteri tentang perizinan pendirian rumah ibadah, yang tentunya sangat merugikan kaum minoritas. Ditandai dengan pelarangan ibadah, karena akibat dari SKB 2 Menteri ini banyak terjadi pelarangan ibadah di berbagai tempat oleh sebagian kelompok intoleran. Akibatnya kebebasan beribadah menjadi terganggu. Selain itu juga gereja juga harus peka terhadap otonomi daerah, ODA. Banyak perda-perda akibat ODA ini, kebijakan-kebijakan penguasa daerah yang diskriminatif. Masalah lain adalah tentunya, ya, kita harus kawal supaya perekonomian harus pro kepada wong cilik, ya, rakyat, yang supaya pemerataan pembangunan terjadi, ya, jangan hanya terkonsentrasi di salah satu pusat tertentu, tapi harus terjadi di setiap bangsa dan negara, bisa dari Sabang sampai Merauke, ya, kesejahteraan kemakmuran rakyat yang harus terus ditingkatkan. Ini harus kita waspadai disintegrasi bangsa, korupsi, penegakan supremasi hukum, mutu pendidikan yang masih rendah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di dalam sidang raya Dewan Gereja Sedunia DGD tahun 1963 di Vancouver, Kanada, dengan diprakarsai oleh gereja-gereja negara-negara dunia ketiga, timbul semacam teologi politik, bahwa dikatakan dalam DGD itu gereja harus memihak dan membela golongan kaum miskin lemah yang tertindas serta kaum-kaum yang termarginalkan. Karena Yesus telah membuktikan hal tersebut. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, begitu pula pada zaman Nabi-Nabi, Yesaya, Amos, Yeremia, dan lain-lain. Saudara, untuk melaksanakan dan mewujudkan pandangan gereja terhadap pemerintah dan pemerintahan, laksanakan sesuai dengan Injil. Kita baca Roma 13, Matius 22 ayat 15-22. Pelaksanaan tersebut diisi dengan hal-hal yang positif, membangun, kritis, dan realistis tentunya. Anggota gereja, tokoh gereja diharapkan lebih banyak terlibat dan ikut dalam lembaga politik, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lembaga-lembaga publik, serta kelompok-kelompok studi. Setelah itu hal terwujud, gereja harus dapat memanfaatkan anggota-anggota tersebut dengan dapat melakukan konsultasi dan bekerja sama membahas kehidupan politik yang nyata dan sesuai dengan rencana kehendak Allah. Saudara, serta juga kita lihat sebagai lembaga atau organisasi, gereja harus dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang berwibawa, sehingga gereja dapat dijadikan sebagai benteng terakhir bagi jemaat dalam mencari kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Ini tugas yang sangat berat, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, di samping penjelasan itu ada dua catatan penting mengakhiri khotbah renungan ini yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama adalah tanggung jawab penuh dalam politik tidak berarti kita harus menjadi lembaga-lembaga politik atau gereja yang dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Orientasi seorang politikus atau tujuan akhirnya adalah kuasa. Bagi gereja yang penting bukan siapa yang memegang kuasa, saudara, tapi bagaimana orang tersebut menjalankan kuasa. Siapapun harus menjalankan kuasa dengan baik, harus didukung, bila buruk harus ditentang. Yang kedua, kita hanya dapat bertanggung jawab penuh dengan politik apabila kita merasa diri sebagai bagian yang penuh dari masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak ada aspek atau hal apapun yang terlepas dari politik, karena agama dan politik seperti air dan beras tidak dapat dipisahkan.
kita adalah merupakan warga kerajaan surga, itu pasti. Tetapi kita hanya dapat menjadi warga kerajaan surga yang baik dengan pertama-tama menjadi warga negara yang bertanggung jawab di mana kita hidup. Karena itu saudara, tema ini penting, tanggung jawab orang Kristen dalam politik, khususnya dalam kita akan mengikuti pilkada serentak nanti di tanggal 9 Desember 2020 di tengah bangsa negara kita ini, secara khusus di kota Sibolga. Maka tema ini sangat relevan sebagai pengejawantahan tanggung jawab orang Kristen dalam politik dengan ikut berpartisipasi, tentu dengan mendoakannya. Dan bagi yang memilih hak pilih, mari kita berikan hak pilih kita, jangan golput tentunya. Kita memilih yang terbaik menurut kita, tentu yang membawa kemaslahatan, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Amin. Kita anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.